Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan tetap setia memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau mempelajari firman Tuhan. Seandainya ada seorang pria yang sangat kaya, dia mencari jodoh. Tentu para wanita akan berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri atau mencari peluang dan kesempatan sehingga bisa diperistri oleh pemuda yang kaya tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah gambaran bagaimana kehidupan orang percaya dengan Kristus. Kristus yang adalah mempelai laki-laki dan orang-orang percaya jemaat Tuhan sebagai mempelai wanita. Berulang kali digambarkan di dalam Alkitab. Hubungan gereja dengan Kristus seperti hubungan seorang mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Di dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan 5 darah yang bijaksana dengan 5 darah yang bodoh. Di dalam 2 Korintus pasal 11 bagaimana mempelai laki-laki yaitu Kristus dipertunangkan dengan perawan suci dan seterusnya. Hari ini kita mau mempelajari bagaimana kecantikan rohani jauh lebih penting daripada sekedar kecantikan secara jasmani. Mempelai laki-laki sedang mencari gadis-gadis yang memiliki kecantikan rohani. Mempelai laki-laki yang adalah Kristus, dia lebih mengutamakan kecantikan rohani setiap orang percaya yang nanti akan menjadi mempelai perempuannya. Mari kita baca gambaran atau figuratif dari hubungan pernikahan antara Kristus dengan jemaatnya yang terdapat dalam kitab Ester pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Saya bacakan demikian. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester menjadi anak, sebab mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain,
dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Raja Ahasveros mengenakan mahkota kerajaan kepada Ester, dan dengan demikian Ester menjadi permaisuri menggantikan Ratu Wasti. Kisah ini seperti kisah dongeng, karena seorang raja yang sangat agung mencari permaisuri atau istri. Di dalam kitab Ester digambarkan bagaimana Ratu Wasti yang adalah permaisuri Raja Ahasveros telah mengkhianati Raja Ahasveros dengan menolak panggilan Raja Ahasveros. Ahasveros sangat kecewa karena dia dipermalukan oleh Ratu Wasti di hadapan para undangan tamu-tamu yang terhormat. Ratu Wasti berani menolak panggilan Raja Ahasveros. Dan kekecewaan Raja Ahasveros ini akhirnya mengundang para pejabat dan penasehat kerajaan Media Persia waktu itu untuk mengajukan penggantian, sehingga Ratu Wasti diganti kedudukannya oleh seorang lain, karena Ratu Wasti memberi teladan yang buruk nanti kepada para istri atau para wanita terhadap suami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keagungan Raja Ahasveros ini sungguh luar biasa. Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama, bagaimana kerajaan Media Persia mempunyai 127 provinsi, sebuah kerajaan yang sangat besar dan daerah yang sangat luas dari India sampai Ethiopia. Sebagai gambaran, Indonesia memiliki 34 provinsi. Amerika yang besar seperti itu hanya 52 negara bagian. Ahasveros 127 provinsi dengan segala kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari 127 provinsi itu, kekayaan Raja Ahasveros tentu sangat banyak, sehingga sebagai bentuk keagungan, kemegahan, kekayaan, Raja Ahasveros mengadakan pesta untuk seluruh rakyatnya di kerajaan Susa. Selama 180 hari mereka makan, minum, dan bersenang-senang. Atau 6 bulan lamanya Raja Ahasveros mengadakan pesta besar-besaran, dan rakyatnya memakan makanan atau minum minuman sebebas-bebasnya, sepuas-puasnya, tidak ada batasan. Demikianlah gambaran singkat tentang kekayaan, kebesaran, keagungan Raja Ahasveros. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini adalah gambaran tentang kerajaan sorga. Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala raja, yang akan dianugerahkan semua milik Bapa, mencari mempelai perempuan. Dan Raja Ahasveros mencari permaisuri dari sekian banyak gadis-gadis. Kalau sekarang ada kontes Miss Universe atau Miss World, dulu sudah terjadi. Raja Ahasveros mencari gadis-gadis yang layak untuk disandingkan
menyandang predikat permaisuri. Diadakanlah seleksi dari sekian banyak, mungkin satu provinsi memberikan satu wakil. Dan pada akhirnya Ester pun turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Nah, yang kita baca dari ayat-ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, menggambarkan proses bagaimana sesungguhnya menjadi permaisuri raja. 12 bulan para gadis ini mendapatkan perawatan khusus. 6 bulan untuk minyak kasai, 6 bulan lainnya untuk minyak mur, dan seterusnya. Mereka benar-benar dipingit, mereka benar-benar diasingkan untuk dipersiapkan nanti ketika menghadap Raja Ahasverus. Singkat cerita, setelah 12 bulan lewat rawatan mereka, lewat pembentukan mereka, maka Raja Ahasverus memberi kesempatan untuk setiap gadis memasuki balai perempuan. Dan di balai itu terdapat banyak sekali harta kekayaan, emas, berlian, mutiara, entahkah gelang, entahkah kalung, entahkah cincin, mahkota. Semua kekayaan Raja Ahasverus dipamerkan di sana. Dan apa yang terjadi? Peraturan raja itu sederhana. Mereka boleh mengambil apa saja yang mereka kehendaki. Singkat cerita, gadis-gadis tersebut mengambil apa yang mereka pandang indah, yang pandang mereka berharga, yang pandang mereka mahal, dan sebagainya. Akibat dari mereka tersebut mengambil apa yang diinginkan oleh gadis-gadis itu, Alkitab kita mengatakan sejak saat itulah mereka tidak diperkenankan menghadap Raja Ahasverus selain jika raja hendak memanggil mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, Ester berbeda dengan gadis-gadis kebanyakan. Kalau gadis-gadis yang lain, mereka mengambil perhiasan, permata, kekayaan dari Raja Ahasverus, maka Ratu Ester tidak mengingini apapun dari kekayaan Raja Ahasverus. Alkitab mengatakan Ester tidak menginginkan kekayaan Raja Ahasverus karena sudah dianjurkan dan dinasihati oleh Hegai. Dia mengatakan bahwa Ester jangan memenuhi dan menginginkan apapun milik Raja Ahasverus. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak gadis-gadis yang mengikuti kompetisi menjadi permaisuri atau istri Raja Ahasverus, Alkitab katakan Ester mendapat kasih sayang dan menimbulkan belas kasihan banyak orang. Raja Ahasverus terpesona dengan Ester, bukan karena kecantikan Ester, tetapi secara rohani. Ester memiliki pribadi yang agung. Saya yakin dan percaya, di antara gadis-gadis yang ingin menjadi permaisuri raja, tentu ada yang lebih cantik daripada Ester. Apa bedanya? Nah, inilah yang kita pelajari pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Perbedaan Ester dengan gadis-gadis itu adalah, gadis-gadis itu kalau bahasa zaman modern sekarang adalah gadis yang matre, gadis yang materialistis, hanya menginginkan
memperhatikan kekayaan dari calon mempelai pria. Sebaliknya, Esther, dia tidak menginginkan apapun selain ingin mendapatkan belas kasihan dan sayang dari Raja Ahasweros. Itu sebabnya yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, penilaian dari Raja Ahasweros adalah walaupun gadis-gadis banyak yang cantik dan menarik, tetapi hatinya bukanlah sepenuhnya mengasihiku. Raja Ahasweros menilai gadis-gadis tersebut jauh lebih tertarik dengan kekayaan dan harta Raja Ahasweros. Sebaliknya, Esther, dia mengharapkan belas kasihan dan sayang dari Raja Ahasweros. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga terjadi dari kebanyakan orang Kristen? Seperti yang awal tadi sudah saya katakan, kita orang-orang percaya sedang dipertunangkan oleh Paulus atau hamba Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus. Kita harus menjadi perawan suci. Perawan suci artinya dia tidak berbagi hati, dia tidak selingkuh, dia tidak bercabang dengan mengasihi pria lain. Hatinya hanya tertuju kepada mempelai laki-laki yang bernama Kristus. Sebaliknya, gadis-gadis yang menginginkan harta dan kekayaan Raja Ahasweros adalah mereka yang bercabang hati. Walaupun secara fisik mereka cantik, tetapi hati mereka sebenarnya tidak setia. Dapatkah kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara, alangkah bodohnya gadis-gadis tersebut. Mereka menginginkan kekayaan Raja Ahasweros, tetapi tidak ingin memiliki hati Raja Ahasweros. Kalau gadis-gadis ini bijaksana, tentu dia akan berpikir seperti Esther. Kalau aku beroleh kasih sayang dari Raja Ahasweros, maka tentu apa yang menjadi kekayaan dan warisan harta Raja Ahasweros juga menjadi kepunyaanku, menjadi warisan dan milikku. Ratu Esther, dia tidak silau dengan kekayaan Raja Ahasweros. Sebaliknya dia mempesona dengan sikap, dengan perbuatan, dengan hatinya hanya tertuju kepada Raja Ahasweros. Sehingga Raja Ahasweros mengenakan mahkota permaisuri di atas kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah gambaran dari banyak orang Kristen. Kita diproyeksikan, kita diarahkan, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Tetapi berapa banyak orang-orang yang hanya tertarik dengan kekayaan mempelai tersebut, yaitu mengasihi dunia. Kalau kita menyadari bahwasanya Raja Ahasweros adalah pribadi yang agung, yang mulia, tentu memiliki kekayaan dan kemegahan, kemewahan, kita akan berusaha untuk mencari dan mencuri hatinya, untuk supaya kita beroleh kasih sayang dari dia. Demikian juga Kristus. Apakah kita berusaha untuk menyenangkan mempelai laki-laki kita dengan hidup yang tidak bercela, tidak bernoda, dengan hati bukan hati yang mengasihi kekayaan dunia, tapi hati yang mengasihi dia semata-mata? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memiliki Raja Ahasweros seperti Esther, maka kita akan mewarisi semua yang dimiliki oleh Raja Ahasweros. Demikian pula secara rohani, jika Kristus adalah Raja di atas segala raja,
dan kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, maka ketika kita menjadi mempelai Kristus dengan hati yang kudus, tulus, tidak bercela, apa yang kepunyaan dari raja di atas segala raja juga menjadi kekayaan dan kepunyaan warisan milik kita. Itu sebabnya perlu diperjuangkan dengan mengikuti nasihat dari Hagai. Hagai ini berbicara tentang Roh Kudus bisa. Hagai juga berbicara tentang kebenaran juga bisa. Supaya kita berjalan menuruti nasihat dari Hagai kita, yaitu Roh Kudus dan kebenaran. Sehingga Allah Bapa di dalam Yesus Kristus mempelai laki-laki terpesona dan tertarik kepada pribadi kita dengan kecantikan rohani yang sesungguhnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.